Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di channel Kopkap yang akan tentunya memberikan sebuah alur cerita prediksi sinetron merangkai kisah indah yang akan tayang pada episode besok sore, guys. Tentunya adegannya pun semakin seru lagi untuk kita lihat. Namun, kita di sini akan membahas kembali tentang bagaimana kisah keseruan lainnya. Sehingga pada episode kali ini nampaknya Kenjo benar-benar akan bertemu bersama dengan Mutiara dan meminta maaf kepada Mutiara atas perilaku dan tindakan yang telah dilakukan oleh Rianti terhadap Mutiara. Kita tahu sendiri ya guys, bagaimana perilaku dan tindakan Rianti yang sudah sangat begitu membuat Mutiara sangat begitu kecewa. Tentang bagaimana dirinya pada saat itu yang benar-benar berupaya untuk menjelek-jelekan Mutiara. Ternyata Mutiara ini selalu ditindas. Dan kita tahu sendiri di momen ini Kenjo benar-benar sangat begitu tidak mau kalau sampai Mutiara ini benar-benar kecewa, hingga pada akhirnya ia pasti akan menemui Mutiara di rumah dari Sandra. Dan ternyata di sini Kayla berharap kalau dirinya bisa bertemu dengan Kenjo, seakan-akan Kenjo bertemu dengan dirinya. Namun apa yang terjadi guys? Justru kini Kenjo pun malah menarik Mutiara dan akan membawa Mutiara ke salah satu tempat yang sangat begitu romantis, karena sebenarnya Kenjo mempunyai jasa untuk supaya bisa membahagiakan Mutiara. Karena bagaimanapun juga Mutiara selalu berjasa untuk Kenjo guys. Seharusnya di sini Rianti berterima kasih karena perusahaannya kini kembali sukses atas berkat dorongan dengan secara syariat dari Mutiara sendiri. Hingga hal inilah yang membuat Kenjo amat begitu geram terhadap Rianti, dan kini Kenjo pun benar-benar akan membawa Mutiara ke salah satu tempat. Di manakah tempat tersebut? Tentunya ini adalah tempat yang paling istimewa, paling romantis dan paling terkenang guys. Di antara kisah pemuda dua sejoli ini yang benar-benar akan menikmati suasana di taman sana guys. Bagaimanakah reaksi dan responnya? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas guys. Adegan saat ini mungkin para penonton benar-benar sangat begitu kecewa berat dengan perilaku Rianti yang sudah sangat keterlaluan. Bahkan Rianti ini selalu memperolok-olok Mutiara, bahkan sampai saya pun ikut bersedih melihat momen ini. Seharusnya di sini Rianti ada untuk Mutiara, namun ternyata Rianti sendiri di sini malah justru bertindak kasar terhadap anak kandungnya sendiri. Ya, memang merupakan suatu pertanda kalau Rianti ini belum mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Mutiara ini anak kandungnya ataukah bukan. Begitupun sebaliknya terhadap Mutiara. Mereka ini sama-sama tidak kenal karena mereka belum tahu asal-usulnya dan belum bisa membuktikan tentang hasil tes DNA-nya. Dan di kemudian hari pasti Rianti ini akan dibuat menyesal seumur hidupnya guys. Karena selama ini ia selalu bersikap kasar terhadap anak kandungnya ataupun putri kandungnya guys. Karena di momen yang akan terjadi nantinya, di sini Rianti pasti akan melihat tanda lahir kembali, sehingga timbullah rasa penasaran. Ia berusaha mencoba untuk melakukan tes DNA secara diam-diam di hadapan panitia, begitupun juga dengan Mutiara. Setelah akhirnya di sini ia melakukan tes DNA diam-diam, ternyata ia mengambil sampel rambut milik Mutiara dan ia akan segera melakukan tes DNA. Dan dari hasil tes DNA cukup benar-benar dibikin terkejut kita semua, begitupun Rianti yang merasakan. Rianti di sini benar-benar sangat begitu menyesal seumur hidupnya, menangis di hadapan resepsionis rumah sakit. Ia benar-benar sangat begitu terluka karena setelah ia melukai Mutiara, justru hatinya benar-benar ikut merasa kecewa dan terluka sekali guys. Karena kita tahu sendiri ya guys, di sini nampaknya Rianti masih saja berhora-hore, berjoget-joget di atas penderitaan anaknya sendiri. Ia sempat berkata kepada Mutiara kalau Mutiara ini orang tuanya pasti jahat dan orang tua angkatnya yang benar-benar sangat begitu kejam, sehingga Mutiara sendiri tidak pernah mendapatkan didikan dan arah tujuan seperti kedisiplinan yang membuat
ia bisa menghargai seseorang. Justru seharusnya di sini Rianti berpikir, anak dari, maksud saya, ia adalah sosok orang tua yang benar-benar sangat begitu jahat. Apa yang dikatakannya memang benar, karena memang Rianti sendiri benar-benar mempunyai tingkah dan kelicikan yang benar-benar kuat. Hingga di momen ini kita pun benar-benar menyaksikan juga bagaimana tingkah dan pola kelucuan antara seorang Kenjo dan juga Mutiara, membuat kita pun benar-benar sangat begitu tertarik bagaimanakah momen-momen keseruan lainnya mengenai perihal kedekatan Mutiara dan juga Kenjo. Karena di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini Kenjo akan benar-benar meminta maaf atas semua tindakan perilaku dari Rianti yang sudah memperolok-olok dan sudah berlaku kasar. Bahkan ucapan-ucapan Rianti ini yang cukup lebih nyelekit dan menyakitkan hati. Wajar saja kalau Mutiara ini adalah seorang wanita tangguh, wanita ceria, wanita pintar yang benar-benar tidak menganggap itu semua adalah suatu hal dan beban hidup yang akan selalu menjadi pikiran kedepannya. Namun Mutiara ini adalah sosok wanita yang benar-benar lebih kuat daripada sapi betina. Dan kali ini kita tahu sendiri ya guys, Mutiara ini mempunyai spesifikasi tentunya lebih daripada ibarat merek-merek HP lain. Dan bisa ditentukan dengan cara berpola berpikir Mutiara yang begitu amat sabar, begitu cukup berani. Bahkan di dalam momen ini ketika Mutiara sempat meminta ponsel Kayla kepada Sandra, justru di sini Sandra malah berlaku ataupun bertindak kasar terhadap Mutiara. Namun apa yang terjadi? Mutiara melakukan tindakan perlawanan dan menepis semua tangan yang berusaha mencoba menampar dirinya. Ini adalah karakter dari Mutiara, pemeran utama yang cukup lebih bagus untuk menayangkan sebuah kriteria sifat watak dari Mutiara sendiri akan benar-benar bertindak tegas terhadap Sandra. Bahkan dalam ancaman-ancaman sebelumnya juga di sini Mutiara benar-benar tidak takut dengan ancaman dari Sandra. Bahkan justru kini Mutiara sendiri yang akan mengancam kepada Sandra tentang bagaimanakah sikap dan watak dan pola pikiran dari Sandra selama ini yang berlaku baik di hadapannya. Dan ini semua akan menimbulkan rasa ketakutan bagi Sandra sendiri. Namun pada adegan yang akan terjadi selanjutnya ketika Kenjo di sini berusaha mencoba mempunyai niatan untuk meminta maaf kepada Mutiara, ia pun mendatangi rumah dari Sandra dan saat itu memang yang membuka pintu adalah Kayla. Kayla yang benar-benar terkejut dan ia merasa baper seakan-akan Kenjo ini akan bertemu dengan dirinya. Namun apa yang terjadi? Justru di sini ia malah mencari Mutiara dan setelah akhirnya Mutiara keluar, justru Kenjo akan membawa Mutiara ke salah satu tempat guys. Kemanakah Kenjo akan membawa Mutiara? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya besok sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.